Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hobu, bertemu lagi dengan saya Hayridani Purnamawati di channel saya. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa kedan-kedan semuanya like, komen, dan subscribe video saya ini. Terima kasih. Baik kedan-kedan semuanya, di sini saya ingin sharing kepada kedan-kedan semuanya. Siapa tahu di antara kedan-kedan ada yang ingin atau sedang mempersiapkan diri untuk menjadi ibu Buddha ya. Di sini saya mau sharing pengalaman saya tentang bagaimana saya menyusui ketiga orang anak saya selama 2 tahun dengan ASI eksklusif ya. Bahkan Mahira ini yang paling kecil ya, saya masih menyusui Mahira itu di usianya sekarang 2 tahun 10 bulan ya. Jadi sudah mau hampir 3 tahun saya masih menyusui Mahira. Saya sharing pengalaman ini karena saya adalah salah satu orang yang concern ya, untuk mengajak ya, terutama teman-teman orang-orang terdekat saya untuk memberikan ASI eksklusif kepada anaknya. Karena apa? Karena saya sudah membuktikan sendiri bahwasanya ASI itu merupakan makanan yang terbaik untuk bayi ya, untuk bayi. Jadi makanya saya juga mengajak teman-teman yang ada di sekitar saya untuk dapat memberikan ASI, terutama ASI eksklusif kepada anak-anak mereka. Nah, jadi kedan-kedan semuanya ya, memang ASI itu pada prinsipnya adalah sesuatu yang alamiah yang akan ada pada seorang perempuan apabila dia hamil dan kemudian melahirkan ya. Tapi dalam prakteknya itu tidak semudah yang kedan-kedan bayangkan ya. Saya dulu juga pernah berpikir bahwasanya gampang lah itu ya. Nanti kalau sudah lahir itu aslinya pasti langsung muncrat gitu. Enggak seperti itu teman-teman ya. Karena pengalaman saya di anak pertama itu saya mengalami masa-masa yang sulit dalam menyusui ya. Apalagi memang walaupun saya sudah searching, sudah belajar secara otodidak itu melalui internet ya, tapi ternyata dalam prakteknya itu jauh daripada yang kita bayangkan ya gitu ya. Jadi mungkin saya melalui video ini saya akan memberikan tips-tips kepada teman-teman bagaimana bisa berhasil menyusui anak kita secara eksklusif ya, bahkan sampai dengan 2 tahun. Nah, yang pertama itu tipsnya adalah ya, bahwasanya kita harus mempersiapkan diri dulu ya. Kita harus mempersiapkan diri untuk menyusui ya. Contohnya ya, kita harus merawat payudara kita dulu ya teman-teman ya, kedan-kedan ya. Karena ada kejadian ya, ketika air susu banyak tapi ternyata puting ibu tidak keluar. Ini benar-benar menjadi masalah dan salah satu alasan banyak ibu-ibu yang kemudian tidak menyusui anaknya ya, karena mereka tidak mempersiapkan payudaranya sebelum mereka menyusui anaknya gitu ya. Jadi ini tipsnya ini saya pikir sangat penting diingat ya. 3 bulan atau mungkin 5 bulan sebelum kedan-kedan semua atau ibu-ibu muda ingin melahirkan anaknya gitu ya. Jadi ibu-ibu harus mempersiapkan payudara dulu ya. Jangan sampai nanti ada kejadian putingnya itu nggak keluar ya. Jadi silahkan ya dicari di internet bagaimana cara agar puting itu keluar. Tapi yang saya tahu itu kita harus rajin-rajin melakukan pijatan-pijatan kepada payudara kita, termasuk melakukan pijatan-pijatan di puting ya. Nah, itu saya gagal ya. Saya gagal ketika anak pertama itu menjadi masalah saya. Tapi alhamdulillah saya tetap berhasil melakukan ASI eksklusif, memberikan ASI eksklusif kepada anak saya. Nah, kemudian tips yang kedua itu adalah bahwasanya kita harus menyampaikan keinginan kita untuk menyusui anak kita secara eksklusif itu kepada suami, itu yang pasti, dan yang kedua kepada seluruh anggota keluarga yang ada di dalam rumah kita. Karena apa? Karena ya banyak teman-teman saya itu bilang kepada saya bahwasanya mereka itu gagal menyusui ya, karena ketika barusan melahirkan
ASI belum begitu banyak, nah anggota keluarga ini pada langsung heboh ya, apalagi ayah ya, sebagai ayah baru. Wah, itu kenapa anaknya nggak disusui ya, ASINya belum keluar. Ya udah kalau begitu langsung aja beli susu formula gitu ya. Apalagi orang tua kita ya, apalagi anak pertama, cucu pertama, mereka langsung heboh tuh ya. Mereka langsung bilang udah langsung aja beli formula sambil nunggu air susunya ada. Nah itu yang sering membuat ya kita itu gagal dalam memberikan ASI eksklusif kepada anak kita ya. Kitanya mau gitu, tapi orang-orang yang di sekitar kita tuh nggak dukung ya. Apalagi kalau suami udah marah-marah, kemudian ada orang tua dan mertua yang marah, itu pasti langsung gagal. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus yakin ya. Kita harus yakin sebagai ibu, kita harus yakin bahwasanya ASI itu adalah yang terbaik bagi bayi kita gitu ya. Jadi walaupun di luar sana kita bisa melihat ya, tidak ada yang salah sebenarnya dengan bayi yang memakai sufor ya. Kita bisa melihat mungkin ada bayi yang pakai sufor yang dia pintar, iklan-iklan tentang sufor itu yang sungguh menjanjikan ya, tapi kita harus hilangkan itu semuanya ya. Kita harus yakin bahwasanya ASI itu adalah makanan terbaik untuk anak kita sampai dia usia 6 bulan ya, untuk eksklusif, dan sampai usia dia 2 tahun. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, ini juga salah satu kunci banyak para ibu yang tuh gagal ASI eksklusif. Tidak memilih ya bidan ya atau rumah sakit yang mendukung ASI eksklusif. Ya, itu. Ya, jadi banyak teman-teman saya juga bilang bahwasanya mereka tuh gagal ASI eksklusif karena ketika pertama kali mereka melahirkan anak tersebut tuh langsung dikasih sufor tuh sama rumah sakit tersebut ya. Ya, saya nggak tahu apakah rumah sakit zaman sekarang itu masih seperti itu, tapi itu pengalaman teman-teman saya sebelumnya gitu ya. Apabila terus kalau mereka melahirkan tuh di bidan, ya bidannya juga ya kasih sufor dulu gitu sambil nunggu-nunggu ASI mamanya itu lancar ya, itu ya. Jadi biasanya kalau bidan atau rumah sakit yang mendukung ASI eksklusif itu mereka pasti akan melakukan IMD untuk para ibu yang baru saja melahirkan bayinya ya. Jadi mereka akan langsung memberikan bayi kepada ibu untuk dilakukan inisiasi menyusui dini. Itu yang saya tahu. Makanya hati-hati ya ketika teman-teman kedan-kedan ingin melahirkan tuh cari rumah sakit atau bidan yang mendukung ya, yang pro dengan ASI eksklusif. Ya, itu yang keempat. Nah, yang kelima, nah ini teman-teman harus tahu teknik dasar menyusui ya. Nggak gampang kawan-kawan ya, itu nggak gampang ya. Jadi kita harus tahu tentang teknik bagaimana meletakkan bayi ini ya pada puting susu kita gitu. Bagaimana posisi-posisi menyusui yang direkomendasikan ya, karena salah menyusui itu juga bisa berbahaya bagi bayi. Yang kemudian yaitu yang keenam, yakinlah, Anda harus yakin ya bahwasanya ASI Anda itu cukup ya. Jadi tidak ada alasan ya kalau kita itu seorang ibu menyusui itu bilang begini, wah ASI saya itu sedikit makanya saya harus bantu dengan susu formula. Tuh nggak ada alasan ya, kedan-kedan semuanya ya, bahwasanya itu semuanya ASI itu ada berdasarkan permintaan bayi ya, berdasarkan permintaan bayi. Semakin sering bayi meminta ASI kepada kita, maka akan ASI kita akan otomatis tuh banyak ya, karena dia itu berdasarkan permintaan. Jadi yakinlah ya, seorang ibu yang ASINya sedikit ya mungkin memang segitu kebutuhan bayinya gitu. Jadi jangan khawatir, itu pasti akan cukup dengan kebutuhan bayi kedan-kedan semuanya. Dan yang kemudian yang ketujuh, jangan stres ya. Ini penting sekali, jangan stres. Karena kalau kita stres ya, itu akan membuat ASI kita itu menjadi sedikit. Saya sudah pernah mengalaminya ya. Ketika saya stres, bahkan ASI saya itu berapa kali hisap tuh langsung habis gitu. Tapi kemudian saya kemudian ya istighfar waktu itu, kemudian kembali mengingat bahwasanya wah ini masalah ini harus segera diselesaikan. Alhamdulillah dalam waktu cepat ASI saya kembali lancar. Dan kemudian itu makan makanan yang bergizi ya, itu sudah pasti ya. Karena apa yang kita makan, maka itu yang akan diterima oleh bayi kita ya. Jangan sembarangan makan. Kalau ingin bayinya sehat, ingin bayinya montok ya, kemudian badannya itu semok ya, itu
kedan-kedan harus makan makanan bergizi itu yang pasti ya. Tapi harus diingat ya, makanan bergizi itu bukan harus mahal ya kedan-kedan ya. Ya jadi jangan sampai wah ini kami nggak bisa nih beli daging, beli ayam, beli yang hebat-hebat tuh. Ya nggak perlu ya, kalau emang nggak sanggup ya nggak usah gitu ya. Makanan bergizi banyak kok yang murah-murah. Saya juga dulu waktu menyusui itu cuman sukanya makan tempe, makan tahu, makan ikan, ya udah begitu-begitu aja ya, nggak terlalu hebat sekali makanannya gitu ya. Yang penting tuh bergizi ya. Kemudian banyak minum air putih ya, minimal tuh 3 liter satu hari. Nah kemudian menyusui bayi itu ya, itu harus selama mungkin ya, harus sampai bayi itu mendapatkan ASI kita yang kental ya, ASI kita yang kental. Ini ada cerita ya, kami sesama ibu menyusui, dia bilang saya menyusui tapi kok anak saya nggak gemuk gitu ya. Setelah kami sambil cerita terus dia menyusui anaknya, ternyata saya melihat cara dia menyusuin itu, dia cuma sebentar menyusui anaknya, baru sebentar terus dia cabut gitu kan. Nah itu akibatnya apa? Akibatnya kalau bayi yang hanya menyusui sebentar itu, dia hanya cuma dapat susu kita yang encer, yang susu yang encer ya. Nah sementara yang membuat bayi itu gendut itu yang saya baca itu adalah susu kita yang kental, yang itu didapat ketika bayi itu sudah lama menyusu ya. Jadi nanti bunda-bunda bisa lihat ya, teman-teman tuh bisa lihat bahwasanya ada perbedaan warna antara susu yang encer, teksturnya juga tuh beda dengan susu yang kental, itu ada bedanya gitu ya. Nah jadi biasanya anak saya itu montok-montok waktu kecil itu, nanti saya akan tunjukkan foto-foto Aska, Fikri dan Mahira ya, itu karena memang saya menyusui mereka itu lama ya, lama. Bahkan kalau Aska itu dulu sampai dia tuh muntah ya, bener ya, sampai dia tuh muntah karena saking kan dia tuh lama menyusu dengan saya gitu. Nah kemudian tips yang berikutnya itu adalah menyusui dengan kedua payudara secara bergantian. Nah ini sering terjadi ya, kita itu karena sudah terbiasa dengan menyusui dengan payudara kanan, kita tuh males menyusui anak kita dengan payudara kiri gitu. Nah apa akibatnya kedan-kedan semuanya? Kalau payudara kita yang satu tidak kita pergunakan, otomatis dia akan kering ya, otomatis dia akan kering. Jadi teman-teman semuanya itu selalu usahakan menyusui itu dengan kedua payudara secara bergantian ya. Jangan hanya fokus kepada payudara kanan saja atau payudara kiri saja, harus bergantian. Kemudian menyusui setiap 2 jam sekali ya. Jadi saya dulu anak saya Aska itu yang pertama itu kalau nyusui lama, kemudian tidur, dan dia tidurnya lama sekali ya, sampai 2 jam 3 jam dia tuh gak bangun-bangun ya. Akhirnya saya tuh ya saya berinisiatif aja menyusui dia walaupun dia tidur gitu. Jadi waktu dia tidur ya saya tempelkan aja payudara ke mulutnya, ya udah dia akan nyusul lagi dan dia akan lanjut lagi tidur sampai malam begitu kalau Aska anak saya gitu ya. Nah jadi itu ya kedan-kedan semuanya beberapa tips yang mungkin berguna. Nah jadi teman-teman kedan-kedan semuanya mungkin ada beberapa tips-tips yang berbeda dari tips saya. Silakan kedan-kedan semuanya kasih komentar ya. Siapa tahu nanti mungkin ada orang-orang yang akan singgah di video saya ini, dia juga mendapatkan beberapa informasi yang baru yang lain dari pengalaman kedan-kedan semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan kepada kedan-kedan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh ya jangan lupa subscribe, like ya video saya. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hobu.